Pamali. Dinding HP-ku berbunyi, memberikan sinyal untukku agar segera membuka pesan singkat yang tertera pada bagian notifikasi HP-ku. Aku membukanya dan membaca sekilas pesan yang diberikan ketua kelas hari itu. Ingat sekali bahwa ketua kelas memberikan kabar gembira. Besok Bapak Yudi tidak ada kelas ya teman-teman, karena Pak Yudi sedang ada pekerjaan di luar kota. Setelah membalas dengan emoji jempol, aku menutup ponselku. Hari itu adalah hari Sabtu. Tentunya tidak ada kelas di hari Sabtu dan Minggu. Sambil merepahkan badanku pada kasur busa dengan tebal 20 cm itu, aku menatap langit-langit kamar kosku. Aku merasa bingung untuk melakukan apa hari itu. Aku merasa gabut. Apa aku pulang ke rumah saja ya? Toh besok Minggu dan Senin Pak Yudi nggak ada. Ucapku dalam hati, sambil menjelajah sosial media di HP-ku. Dengan cekatan, aku pun memasukkan beberapa bajuku untuk masuk ke dalam tas ransel berwarna hitam yang sering kupakai untuk kuliah. Memasukkan juga beberapa make up dan body care ke dalam tasku. Tidak lupa, laptopku pun ikut kubawa karena aku harus mengerjakan beberapa tugas yang sudah diberikan dosen-dosen kemarin. Kupandangi diriku di depan cermin, sangat tertutup dengan kacamata hitam, masker mulut, dan jaket. Aku bersiap untuk pulang ke rumahku yang berjarak 2 jam dari kota Semarang. Segera aku berpamitan dengan kucing-kucingku dan mengunci kamar kosku. Aku menatap sebentar ke jam tangan yang melingkar di tangan kananku, menunjukkan pukul 2 siang. Setelahnya, aku segera menyalakan motorku untuk segera melaju menuju ke kota kelahiranku. Perjalanan 2 jam selesai kutempuh, dan aku sudah berada di depan rumahku. Sebelum turun untuk membuka pagar, aku melihat keadaan garasi rumahku yang berisi 1 motor milik ibuku, menandakan jika ibuku berada di rumah. Tumben, kataku. Tetapi aku pun tersenyum semangat karena merasa perjalanan tidak akan sia-sia. Segera aku buka pagar hitam rumahku dan mulai memasuki perkarangan rumah. Assalamualaikum, Mama. Ucapku setelah memasuki pintu utama rumahku. Anehnya, motor ibuku berada di rumah, namun rumah sangat terlihat sepi. Aku hanya berpikir bahwa mungkin Mama sedang mampir ke warung. Segera aku masuk ke dalam rumah dan membanting diriku di sofa berwarna coklat lutruk yang berada di ruang tengah. Aku pun menghela nafas dan merogoh sakuku untuk melihat jam sekarang. Jam 4:30. Aku pun memejamkan mataku sebentar dan mulai menyadari bahwa lampu di rumahku belum dinyalakan. Tumben, Mama gak nyalain lampu, padahal udah jam segini. Ungkapku dalam hati sambil berjalan menuju saklar-saklar lampu. Setelah menyalakan lampu-lampu, aku mulai merasa gerah karena perjalanan cukup jauh dan harus bertemu dengan truk dan bus yang tentunya banyak menyemprotkan debu dan asap kendaraan. Aku pun segera berjalan ke kamar di deretan ketiga. Itu adalah kamar sementara yang bisa kupakai setelah ayahku sakit stroke dan memilih untuk tidur di kamarku yang asli, yaitu kamar barisan nomor 2 alias di tengah. Setelah ku buka, Mama, kok naruh baju-baju kayak gini lagi sih? Ucapku kesal. Kamar itu sudah gelap, lampu tidak bisa kunyalakan, dan di kasur pun berserakan dengan baju-baju yang belum disetrika ibuku. Aku pun membiarkan kamar itu, dan mulai berjalan ke ruang laundry untuk mengambil baju. Adik mau mandi? Ucap ibuku dengan lembut namun tetap mengkagetkanku. Bagaimana tidak? Ibuku muncul secara tiba-tiba di sampingku, dan langsung menanyakan hal itu. Iya mah, Mama dari mana? Udah sore tapi lampu gak dihidupin, ucapku pada ibuku. Ia tidak menyaut pertanyaanku dan mulai berjalan menuju sofa di ruang tengah. Sebelumnya rumahku tidak ada banyak sekat-sekat, jadi tentunya dari ruang laundry ini aku bisa melihat ibuku yang duduk di sofa yang berada di ruang tengah. Aku menggeleng pelan, sedikit jengkel karena Mama tidak menjawab pertanyaanku dan memilih duduk saja tanpa berkata-kata. Tetapi tiba-tiba pandanganku mulai kabur dan aku mengerjap-kerjapkan kedua mataku dan setelahnya pandanganku mulai normal. Tetapi aku menyadari bahwa aku berada di ambang pintu rumahku, lengkap dengan tas, jaket, dan masker, persis seperti awal datang ke rumah tadi. Aku melakukan hal yang sama,
Aku duduk di sofa sejenak dan menyalakan semua lampu di rumah. Kemudian ke ruang laundry untuk mengambil baju dan "Adik mau mandi?" ucap ibuku lagi, tapi tidak sehalus yang sebelumnya. "Iya, Mah," jawabku. Ibuku kembali berjalan meninggalkanku dari ruang laundry untuk menuju ruang tengah dan duduk di sofa. Tetapi kali ini lampu di ruang tamu sudah padam. Padahal ingat betul aku tadi menyalakan lampu yang ada di ruang tamu itu. Hal yang sama terjadi. Pandanganku mulai kabur dan aku mengerjapkan mata. Dan setelah kubuka, aku kembali pada ambang pintu di rumah. Seperti baru sampai. Aku merebahkan diri di sofa dan mulai menyalakan lampu-lampu di rumah. Aku kembali berjalan ke ruang laundry untuk mengambil baju. "Adik mau mandi?" ucap ibuku dengan sedikit cepat dan terdengar memaksa. "Iya, Mah." Lagi, ibuku berjalan untuk duduk di sofa itu dan kali ini aku lihat ruang sebelah ruang tengah, yaitu ruang kerja ibuku pun ikut padam. Aku merasa pandanganku kabur dan mengerjapkan lagi. Dan kembali lagi, aku di ambang pintu rumah. Hal yang kulakukan tetap sama, duduk di sofa, menyalakan lampu, dan ke ruang laundry untuk mengambil baju. "Ade mau mandi?" Kali ini buku mengucapkan dengan sedikit seringai di bibir. Tetapi kali ini aku tidak menjawabnya, dan mulai memperhatikannya berjalan lagi ke ruang tengah, dan terdiam. Kali ini lampu di dua ruangan ikut padam, kamar mama di urutan 1 dan dapur. Hal yang sama terjadi lagi, pandanganku kabur lagi, dan aku mulai membuka mata, kembali aku di ambang pintu, melakukan hal yang sama lagi. "Ade mau mandi?" ucap ibuku dengan nada seram, sambil menyeringai. Ku tatap kedua bola matanya, bagaimana bisa? Ibuku terlihat menyeramkan dengan pupil yang mengecil. Ibuku menyeringai lebar. "Mah, aku harap kali ini berbeda." Ku kejar ibuku, kali ini berbeda dari sebelumnya. Ibuku menuju ke kamar nomor 3. Kamar itu kini menjadi sangat gelap dari sebelumnya. Sarang laba-laba berada di sudut-sudut atap kamar itu. Ku buka pintu kamar ketiga di rumahku itu. Kulihat ibuku yang duduk menyeringai dengan rambut acak-acakan, menatapku dalam kegelapan. "Ade mau mandi, ade mau mandi, ade mau mandi, ade mau mandi, ade mau mandi." Itu adalah kalimat yang terus diulang ibuku, dengan nada yang sangat cepat dan menyeramkan. Aku berusaha untuk menekan saklar lampu yang berada di sebelahku, tapi nihil. Lampu di kamar itu tidak meresponku. Langkahku mulai mundur perlahan karena ibuku mulai turun dari kasur dan mulai mendekatiku secara perlahan. "Mama!" teriakku. Dan di saat itu juga aku segera terbangun dari tidurku. Aku menatap sekelilingku, aku merasa berada di dalam kamar kosku. Dengan nafas terengah-engah dan keringat yang sudah membasahi badanku, aku segera meraih HP-ku dan melihat layarnya. Sabtu 5.30 waktu Indonesia Barat. "Astagfirullah," ucapku. Segera aku menyalakan lampu di kamar kosku dan menetralkan diriku, menyadarkanku bahwa itu hanya mimpi seram yang disebabkan karena sebentar lagi sudah memasuki waktu maghrib. Orang tua zaman dulu memang sering melarang anaknya untuk tidak tidur di saat sore, serta larangan dari orang tua zaman dulu mengenai larangan untuk tidak mandi di sore-sore menjelang maghrib yang katanya pamali.